Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan cerita misteri dan horor, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seram berikutnya. Pada tahun 1967, di sebuah desa kecil bernama Surakarta, hiduplah sebuah keluarga kecil yang tampak normal di mata warga desa. Keluarga itu terdiri dari Sumar, istrinya Budeyati, dan putri mereka yang berusia 17 tahun, Sari. Namun, di balik penampilan normal mereka, ada rahasia gelap yang tersembunyi. Budeyati menghilang 3 tahun sebelumnya, dan Sumar selalu mengatakan kepada semua orang bahwa istrinya pergi bekerja ke luar negeri untuk mencari nafkah yang lebih baik. Namun, Sari selalu merasa ada sesuatu yang tidak benar. Kehilangan ibunya begitu mendadak, tanpa kabar, membuat Sari terus hidup dalam kerinduan dan kebingungan. Setiap malam, Sari menatap langit malam dari jendela kamarnya, berharap melihat tanda-tanda kepulangan ibunya. Kerinduan yang mendalam itu semakin kuat ketika ia mulai mengalami mimpi-mimpi aneh selama seminggu terakhir. Dalam mimpinya, dia selalu melihat Budeyati yang menangis dan meminta tolong sambil menunjuk ke arah sepiteng di belakang rumah mereka. Mimpi-mimpi itu membuat Sari gelisah. Ia merasakan dorongan kuat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suatu malam, ketika dia tidak bisa menahan rasa takut dan penasaran lagi, Sari memberanikan diri untuk bercerita kepada pamannya, Jumadi, kakak dari Budeyati. Jumadi adalah sosok yang bijaksana dan penuh perhatian. Setelah mendengar cerita Sari, dia merasa ada sesuatu yang sangat salah. "Jangan khawatir, Sari. Kita akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi," kata Jumadi sambil mengelus kepala Sari dengan lembut. Jumadi segera menghubungi Ponidi, tetangga mereka yang baik hati, dan Kardi, seorang petugas kepolisian yang sudah lama dikenalnya. Ponidi, yang juga merasa ada yang ganjil sejak Budeyati menghilang, setuju untuk membantu. Kardi, dengan naluri kepolisian yang tajam, langsung setuju untuk melakukan penyelidikan. Pada suatu pagi yang cerah, mereka semua berkumpul di belakang rumah Sumar. Sumar terlihat gugup, namun mencoba menyembunyikan rasa takutnya dengan senyuman yang dipaksakan. "Ada apa ini, Pak Jumadi? Kenapa semua berkumpul di sini?" tanya Sumar dengan suara bergetar. Jumadi menatap adik iparnya dengan tajam. "Kami hanya ingin memastikan sesuatu, Sumar. Sari bermimpi tentang Budeyati yang menunjuk ke arah sepiteng ini. Kami hanya ingin tahu apakah ada yang salah." Sumar tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Dia berusaha menghalangi mereka, tetapi Kardi dengan otoritasnya sebagai petugas kepolisian memerintahkan Sumar untuk mundur. Dengan hati-hati, Kardi dan Ponidi mulai membuka sepiteng tersebut. Aroma busuk segera menyebar ketika mereka mengangkat tutup sepiteng. Semua orang mundur sejenak karena bau yang menyengat. Namun, mereka tetap melanjutkan pencarian dengan tekad yang kuat. Dalam waktu singkat, mereka menemukan sebuah karung yang terikat dengan erat. Dengan hati-hati, Kardi membuka karung tersebut. Semua orang yang menyaksikan terkejut dan ngeri ketika melihat kerangka manusia yang sudah mulai membusuk di dalamnya. Tidak ada keraguan lagi bahwa itu adalah Budeyati. Sari menangis histeris, merasakan campuran antara kesedihan dan kengerian yang mendalam. Jumadi memeluk keponakannya dengan erat, mencoba menenangkan hati yang hancur itu. "Ini adalah ibu kamu, Sari. Akhirnya kita tahu yang sebenarnya," bisik Jumadi dengan suara bergetar. Kardi segera menangkap Sumar yang sudah pucat pasi. "Sumar, kamu ditangkap atas tuduhan pembunuhan," kata Kardi dengan tegas. Sumar tidak melawan. Dia hanya tertunduk lesu, mengetahui bahwa kebohongan dan perbuatannya yang mengerikan akhirnya terungkap. Seluruh warga desa berkumpul di tempat kejadian, terkejut dan marah mendengar apa yang terjadi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pria yang tampak biasa seperti Sumar mampu melakukan tindakan sekeji itu. Setelah penangkapan Sumar, penyelidikan lebih lanjut dilakukan. Sumar akhirnya mengakui perbuatannya. Dalam interogasi, dia mengaku telah membunuh Budeyati dalam kemarahan karena masalah keuangan dan perselingkuhan yang dicurigainya. Dia membungkus jasad Budeyati dengan karung dan menyembunyikannya di sepiteng, berharap rahasianya tidak pernah terungkap. Kisah tragis ini menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Warga desa Surakarta merasa dikhianati dan marah. Mereka tidak hanya kehilangan seorang tetangga yang baik, tetapi juga harus menghadapi kenyataan bahwa salah satu dari mereka bisa melakukan tindakan yang begitu kejam. Jumadi dengan bantuan Kardi dan Ponidi mengatur pemakaman yang layak untuk Budeyati.
Desa tersebut berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada wanita yang hidupnya berakhir begitu tragis. Dalam tangis dan doa, mereka berjanji untuk menjaga Sari dan memastikan bahwa dia mendapatkan cinta dan perhatian yang dia butuhkan. Sari, meskipun kehilangan ibunya, menemukan kekuatan dalam dukungan dari pamannya dan warga desa. Dia tahu bahwa meskipun ibunya sudah tiada, arwahnya kini bisa beristirahat dengan tenang. Kisah Budayati menjadi peringatan bagi semua orang di desa tersebut tentang pentingnya kejujuran dan kebaikan, serta konsekuensi mengerikan dari tindakan kejam dan pengkhianatan. Sumar dihukum penjara seumur hidup atas perbuatannya. Di dalam selnya, dia hidup dalam penyesalan yang mendalam, dihantui oleh bayangan Budayati dan kebohongan yang telah dia ciptakan. Desa Surakarta, meskipun terluka oleh tragedi ini, perlahan-lahan pulih dan terus maju dengan kenangan akan Budayati yang selalu hidup di hati mereka. Setelah penangkapan Sumar, suasana desa berubah drastis. Ketakutan dan ketidakpercayaan merajalela. Warga desa mulai merasakan bahwa mereka tidak lagi aman di lingkungan mereka sendiri. Namun, dengan bimbingan Jumadi dan dukungan Kardi, mereka mulai membangun kembali rasa kepercayaan satu sama lain. Jumadi, yang sekarang menjadi kepala keluarga bagi Sari, memastikan bahwa keponakannya mendapatkan pendidikan dan perhatian yang layak. Sari berusaha untuk kembali ke kehidupan normal, meskipun kenangan akan tragedi yang menimpa keluarganya tidak pernah benar-benar hilang. Desa Surakarta menjadi lebih waspada dan berhati-hati. Mereka mulai menyadari pentingnya kebersamaan dan komunikasi terbuka dalam menghadapi masalah. Tradisi dan kebiasaan yang mendukung kejujuran dan keterbukaan mulai ditekankan dalam kehidupan sehari-hari. Pada suatu malam, beberapa bulan setelah kejadian mengerikan itu, Sari duduk di beranda rumahnya, menatap bintang-bintang di langit. Dia merasa ada kehadiran ibunya di sekitarnya, memberikan kekuatan dan ketenangan. Dalam hatinya, dia berjanji untuk menjaga nilai-nilai kebaikan yang telah dia pelajari dari tragedi ini. Kisah Budayati dan rahasia gelap yang terungkap menjadi legenda di desa Surakarta. Anak-anak tumbuh mendengar cerita ini dari orang tua mereka, belajar tentang bahaya kebohongan dan pentingnya kejujuran. Setiap tahun, pada hari peringatan kematian Budayati, desa itu berkumpul untuk mengadakan doa bersama dan mengingatkan diri mereka tentang nilai-nilai kebaikan. Sumar, yang menghabiskan sisa hidupnya di penjara, menulis surat penyesalan kepada Sari. Dalam suratnya, dia mengungkapkan rasa bersalah yang mendalam dan permohonan maaf yang tulus. Meskipun Sari sulit untuk memaafkan perbuatan ayahnya, dia belajar untuk menerima kenyataan dan terus melanjutkan hidup dengan hati yang kuat. Desa Surakarta perlahan pulih dari luka yang mendalam. Mereka menjadi lebih kuat dan lebih bersatu dengan pemahaman bahwa kebahagiaan sejati datang dari kebersamaan dan kejujuran. Kenangan akan Budayati tetap hidup dalam hati mereka, mengingatkan mereka untuk selalu menjaga nilai-nilai kebaikan dan integritas dalam kehidupan mereka.